Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Ramadan segera tiba. Umat Islam di seluruh dunia bakal menyambut bulan penuh ampunan ini dengan gembira. Sederet artis tanah air juga tak mau ketinggalan berbahagia atas datangnya bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba memasang target ibadah yang hendak dicapai di Ramadan tahun ini. Tapi ada beberapa artis yang tak lagi jalani puasa dan ibadah Ramadan lainnya karena sudah berpindah keyakinan. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya yang telah dirangkum tim Sudut. Audi Marissa. Pada 12 September 2020, netizen diliputi rasa penasaran terkait keyakinan yang dianut oleh pemeran sinetron Diam-Diam Suka 2013. Setelah menjadi misteri selama lebih dari setahun, akhirnya terkonfirmasi bahwa aktris berusia 27 tahun itu telah menjadi pemeluk Nasrani, mengikuti agama sang suami, aktor Anthony Shea, yang beragama Kristen. Hal itu terungkap lewat sebuah video di YouTube yang memperlihatkan Anthony tengah mengungkapkan rasa syukur. Ia bersyukur atas keputusan sang istri yang telah satu keyakinan dengannya. Pemeran utama film Ayat-Ayat Cinta ini pindah agama secara diam-diam dari Islam ke Katolik sebelum menikah dengan seorang pengusaha berdarah Batak dan berkewarganegaraan Amerika Serikat bernama Alphonsius pada 17 September 2010. Pasca menikah, Rianti diketahui selalu tertutup dan tidak mau membicarakan masalah pribadinya. Ia mengaku bahwa soal agama adalah sesuatu yang bersifat privasi. Manohara. Pada Februari 2020, Manohara membawa kabar yang cukup menghebohkan setelah mengaku telah menjadi seorang Kristen sejak beberapa tahun sebelumnya. Unggahan tersebut seakan menegaskan agama yang dianutnya, menyusul pernyataan mantan pengacara keluarganya, Firman Chandra. Menurut Firman, Manohara tidak pernah keluar dari Islam dan masih rajin membaca kitab agama Islam. Mantan kekasih Ardi Bakri itu sebenarnya telah memberikan sinyal pindah agama sejak 2019. Hal itu diketahui karena dirinya sering mengunggah ayat-ayat Alkitab serta menuliskan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber hidupnya. Ovi Sofyanti. Pentolan duo serigala, Ovi Sofyanti, yang awalnya seorang muslimah, juga akhirnya memutuskan masuk Kristen. Meski menikah dengan Frankie Ilham Roring pada 2018 secara Islam, Ovi mengaku bahwa keputusan pindah agama justru bermula ketika ia berdoa dan sholat. Saat itu, ia menyerahkan segala masalahnya dalam doa. Selesai sholat, Ovi bermimpi didatangi oleh Tuhan Yesus. Setelah bermimpi bertemu Yesus Kristus 3 hari berturut-turut, wanita berusia 28 tahun ini akhirnya mengikuti agama sang suami dan menganut Nasrani. Awalnya, Marshall Simon adalah seorang mualaf. Ia mengucapkan kalimat syahadat di bawah bimbingan Ustadz Adi Hidayat pada September 2019. Namun, 3 tahun berselang, tepatnya pada Juli 2022, ia mengunggah foto dirinya tengah menjalani baptis selam. Walau tak ada konfirmasi kapan persisnya prosesi baptis itu terjadi, namun prosesi tersebut sekaligus menandai kembalinya Marshall Simon ke agama Kristen. Kiki Fatmala. Salah satu warkop angel yang lekat dengan image seksi, Kiki Fatmala, memutuskan pindah agama di tengah masalah keluarga yang melandanya pada tahun 2014. Saat itu, Kiki Fatmala terharu hingga meneteskan air mata ketika mendengar lagu rohani di rumah temannya. Sejak saat itu, Kiki jadi sering mengunjungi rumah temannya untuk mendengarkan lagu-lagu yang membuatnya merasa damai. Ia meminta temannya agar membawanya ke gereja. Meski tak dijelaskan kapan ia masuk Kristen, sejak tahun 2014 Kiki mengaku rutin beribadah ke gereja setiap minggu. Nafa Urbah.
Sakit tapi it's worth it. Itulah ungkapan Nafa Urbach saat memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen di tengah karirnya yang tengah menanjak. Saat itu, ia putus dengan Primus Yustisio dan didiagnosa mengidap sebuah penyakit yang mengharuskannya menjalani operasi. Ia akhirnya terbang ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Di tengah terapi, ia tak sengaja menonton khotbah pendeta di tayangan televisi. Karena momen itulah, ia akhirnya memeluk Kristen. Keputusan itu membuat karirnya merosot. Sinetron dan album lagunya yang memiliki rating tinggi serta laris manis tiba-tiba dicekal, termasuk iklan yang dibintanginya. Namun, di balik keputusannya, Nafa mengaku belajar merelakan semuanya karena ia percaya Tuhan sedang mempersiapkan sebuah rencana untuknya. Lucinta Luna. Lucinta Luna, artis transgender yang sering menjadi perbincangan publik, mengungkapkan niatannya untuk dimakamkan sesuai dengan jenis kelamin aslinya, yaitu sebagai laki-laki. Dalam sebuah podcast bersama El Cobra dan Pras Teguh, Lucinta Luna menyatakan bahwa jika ia meninggal suatu hari nanti, dirinya ingin dimandikan dan dimakamkan sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Dalam perbincangan tersebut, awalnya El menanyakan apakah Lucinta Luna ingin dimakamkan sebagai laki-laki atau perempuan. Dengan serius, Lucinta Luna menjawab bahwa ia ingin dimandikan dan dimakamkan secara laki-laki. Sejumlah warganet yang mendengar hal tersebut pun berharap Lucinta Luna segera mendapat hidayah. Ada pula yang merasa lega karena akhirnya Lucinta Luna mengakui identitas aslinya sebagai laki-laki. Lukman Sardi. Perjalanan spiritual aktor Lukman Sardi kembali menjadi sorotan. Keputusannya untuk pindah agama ke Kristen pada tahun 2014 mencuat setelah ia menceritakan pengalamannya dalam sebuah podcast bersama Daniel Mananta. Paling menarik, keputusan besar Lukman Sardi justru terjadi setelah ia pulang dari menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah. Dalam podcast tersebut, Lukman mengisahkan pengalaman tak terlupakan saat melaksanakan tawaf di Tanah Suci. Ia mengaku sempat diliputi emosi karena situasi yang penuh sesak. Itu bukan perjalanan yang mudah untuk sampai di ujung saat tawaf, karena banyak orang. Gue marah banget karena enggak sampai-sampai ke situ, katanya di kanal YouTube Daniel Mananta Network. Sekarang sudah hampir 10 tahun gue menjalani hidup sebagai umat Kristen, dan gue merasa hidup jauh lebih baik dengan keyakinan ini, kata Lukman Sardi. Pesan tersebut begitu mendalam sehingga membuat Lukman mempertanyakan perjalanan spiritualnya. Ia pun mulai merenungkan konsep kasih dalam hidupnya, yang akhirnya membawa dirinya pada keputusan untuk memeluk agama Kristen. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.